Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kuliah-Kuliahan, ruang pelarian di mana kalian bisa belajar banyak hal. Kembali lagi di segmen akuntansi manajemen. Di pertemuan ke-10 ini, teman-teman, kita akan membahas seputar perencanaan dan pengendalian manajemen. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Oke, baik teman-teman, dalam proses perencanaan dan pengendalian manajemen ini, faktor hal yang penting adalah kemampuan kita atau kemampuan manajemen dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan yang di masa yang akan datang atau di masa yang depan. Nah, caranya adalah dengan melakukan pemindaian terhadap lingkungan, baik dia eksternal maupun internal. Nah, eksternal ini biasanya bisa dari segi pesaing, internal ini bisa dari human resource dan produk kita. Nah, ini akan sangat membantu manajemen atau perusahaan dalam upaya untuk mengenali tantangan dan kesempatan yang ada. Kira-kira ke depan kita akan menghadapi apa atau kejadian apa, dan ke depan peluang apa yang bisa kita ambil tentunya untuk kemajuan perusahaan. Nah, salah satu alat yang dapat kita gunakan adalah analisis WOTS atau WOTS strip up. Nah, analisis ini, teman-teman, ini menyangkut kekuatan serta kelemahan perusahaan atau analisis SWOT, yang berkaitan dengan lingkungan dari operasi perusahaan atau lingkungan sekitar tadi, baik dia internal maupun eksternal. Nah, teknik ini, teman-teman, dapat membantu manajemen dalam menghasilkan serangkaian strategi yang dapat dijalankan. Harapannya adalah strategi dalam menghadapi tantangan maupun dalam upaya manajemen untuk mengambil kesempatan itu tepat guna, sehingga apa yang dilakukan bisa lebih efektif dan lebih efisien. Pada sistem informasi manajemen, ini adalah bentuk perencanaan dan pengendalian yang penting ya, teman-teman. Nah, apa sih sistem informasi manajemen itu? Yang harus dilakukan oleh manajemen adalah melakukan penyusunan terkait dengan sistem informasi terhadap seluruh dunia milik suatu perusahaan. Baik hal yang krusial atau yang mendukung perusahaan, termasuk pada proses perencanaan. Nah, tugas ini sangat menantang untuk manajemen ya, teman-teman. Karena apa? Kerangka dasar multinasionalnya secara alamiah dalam penyusunan sistem informasi itu lebih rumit dibanding dengan kerangka dasar suatu negara. Artinya, kalau kerangka suatu negara itu lebih kepada proses yang agak menjelimet, dan perusahaan ini walaupun dia lebih fleksibel, tapi perubahan yang akan dihadapinya itu sangat cepat, sehingga di sini manajemen maupun perusahaan harus lebih tepat dalam menanggapi kejadian. Kemudian apa hubungannya manajemen informasi dan hyperinflasi seperti yang terjadi saat ini ya, teman-teman, di mana inflasi tinggi di berbagai negara. Nah, untungnya kita masih mampu ya di Indonesia ini. Nah, ini suatu kebiasaan pelaporan yang umum dalam akuntansi untuk transaksi mata uang asing. Artinya kalau kita rupiah, karena kita kiblatnya saat ini dunia itu dolar, maka kita harus membandingkannya dengan dolar. Nah, dengan mencatat pendapatan dan beban berdasarkan kurs yang terjadi pada tanggal laporan keuangan. Artinya sesuai dengan periode akuntansi ya, teman-teman. Nah, apa saja masalah dalam pengendalian ini, terutama masalah pengendalian keuangan? Nah, di sini biasanya menjadi masalah adalah dalam upaya untuk pengumpulan bukti dari setiap transaksi atau kejadian ekonomi yang ada di sebuah perusahaan, baik dalam satu periode akuntansi maupun lebih. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Karena kita dalam sebuah perusahaan mesti aja ada yang berusaha untuk mengambil kesempatan atau peluang yang tidak baik dalam suatu keadaan. Misalnya
manajemen atau manajer berusaha untuk mengambil sedikitlah keuntungan perusahaan tanpa melaporkannya. Nah, itu bisa saja terjadi, teman-teman. Nah, sistem pengendalian manajemen ini tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah untuk mencapai si tujuan perusahaan tadi. Perusahaan pengennya apa? Nah, sistem pengendalian manajemen ini berupaya untuk mencapai tujuan itu. Nah, dalam SIM ini adalah cara yang paling efektif dan paling efisien ya teman-teman. Tidak perlu banyak hal yang dilakukan dan tentunya biayanya juga lebih murah. Sebaliknya, sistem pengendalian keuangan merupakan sistem pengukuran kuantitatif dan komunikasi yang memfasilitasi pengendalian melalui apa? Satu, komunikasikan tujuan dengan keuangan secara tepat dalam organisasi. Kenapa? Karena apapun tujuan organisasi ini harus didukung dengan keuangannya, finansialnya. Kira-kira keuangan dari segi finansial mampu tidak untuk mendukung pencapaian perusahaan. Misalnya, perusahaan pengen diversifikasi produk nih di tahun ini, tapi dilihat dulu dari segi keuangan. Kira-kira mampu nggak perusahaan kalau menghasilkan produk baru? Mungkin nggak mampu, jadi kita ya udahlah produk yang satu ini aja, tapi kita maksimalkan dalam upaya marketing, promosi, dan penjualannya. Yang kedua, memperinci kriteria dan standar dalam evaluasi kriteria. Diidentifikasi apa saja sih yang tahun ini menjadi kelemahan kita, biaya mana saja yang bisa kita kurangi. Oh, mungkin biaya ini nggak harus ada nih di tahun depan. Nah, seperti itu. Yang ketiga, mengawasi kinerja. Nah, ini bisa bersama-sama melalui sistem pengendalian internal yang ada, kemudian oleh auditor eksternal juga bisa. Yang keempat, mengkomunikasikan penyimpangan antara kinerja aktual dan rencana kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab. Biasanya kita sampaikan dalam rapat tahunan atau rapat bulanan, rapat 6 bulanan kita sampaikan nih, oh ada penyimpangan Pak antara yang terjadi dengan yang rencana kita. Rencana kita ini loh Pak, kita menghabiskan anggaran hanya 200 juta. Ternyata kita ada menemukan nih penyimpangan yang seharusnya 200 juta, aktualnya ternyata 250. Tapi yang 50-nya kita nggak tahu Pak itu untuk apa. Nah, itu dalam upaya kita mencegah dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Nah, sistem pengendalian ini teman-teman adalah rumpun dari kebijakan operasional dan keuangan. Nah, struktur terdiri juga dari struktur pelaporan internal, anggaran operasional, dan panduan prosedur yang konsisten dengan tujuan manajemen puncak. Ingat, sistem pengendalian ini tadi adalah kita upayakan untuk mencapai tujuan dari manajemen. Oke, baik teman-teman, demikian penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuan dari teman-teman semuanya. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share agar yang lain bisa tahu.